Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Bapak akan memimpin doanya. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk selanjutnya, mendengarkan atau menghangatkan suasana, Bapak akan membaca pantun dulu. Mau tahu pantunnya? Begini: ayah kerja terus antar anak-anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Materi pembelajaran hari ini yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Tujuan pembelajaran hari ini: pertama, kalian harus mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian hewan serta fungsinya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video berikut ini. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan peluru. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Baiklah, kita bantu Edo untuk menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati. Bisa dilihat di tabel halaman 66. Angka 1, paruh burung gunanya untuk apa kira-kira? Ya, mematuk makanan. Kemudian sayap gunanya untuk apa? Terbang. Ekor fungsinya keseimbangan. Cakar gunanya untuk apa? Ya, mencakar tanah ya, untuk mencari makanan. Untuk mencengkeram makanan juga bisa. Kemudian mata untuk melihat. Mudah bukan? Setelah kalian mengamati video barusan, mungkin di antara kalian ada yang belum mengerti tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya. Kalian bisa bertanya atau melakukan wawancara kepada orang yang ada di sekitar rumahmu. Apa itu wawancara? Wawancara adalah mencari informasi dari seorang narasumber. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat antara lain: pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Kedua, memiliki keahlian tertentu dengan suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. Kelima, mengajukan pertanyaan dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham.
Keenam, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Selanjutnya, daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, mengapa, bagaimana, berapa, atau kapan. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Selanjutnya, pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Mengelompokkan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Selanjutnya, laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Ayo lakukan praktik wawancara dengan salah seorang narasumber. Catatlah hasil wawancaramu dalam laporan wawancara. Setelah mengawati video pembelajaran tadi, kalian pasti sudah memahami materi yang disampaikan pada video pembelajaran tadi. Maka insya Allah Bapak akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. 1. Sayangilah hewan. Apabila ada hewan yang terluka, maka rawatlah. Yang kedua, apabila dalam melakukan wawancara, maka yang harus dipersiapkan pertama kali adalah membuat daftar pertanyaan. Kemudian jangan lupa kerjakan soal-soal berikut atau soal-soal yang ada di Google Form. Bapak akan menyampaikan atau memberikan lewat WA Group ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.